Baik, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Kita berjumpa lagi di dalam kelas ekonomi bisnis. Dan untuk hari ini kita akan belajar ekonomi bisnis tentang rugi laba perusahaan. Nah, sebelum kita datang ke materi, Bapak hari ini akan menanyakan kabar kalian. Apakah anak-anak semua sehat-sehat? Sehat. Merasa bahagia? Bahagia. Atau ada yang merasa sakit? Semua sehat, oh? Sehat. Oke. Kita lanjut. Judulnya rugi laba perusahaan. Nah, yang pertama kita akan lihat kebersihan kelas. Di sini terima kasih karena kelas sudah bersih. Karena kita sebelum kita mengikuti pembelajaran, ada bagusnya kelas kita dalam keadaan bersih. Kalau kita bersih, berarti kita sehat. Kalau kita sehat, pelajaran yang akan kita pelajari hari ini akan sangat mudah dimengerti. Kemudian kehadiran. Bapak akan ambil kehadiran hari ini. Yang pertama, Winda Menang. Kemudian Saskia, Hadir. Rahmawati, Hadir. Revalina, Hadir. Jesslyn, Hadir. kemudian Suranti, Hadir. Regita Linggi. Hadir. Oke, sudah selesai kehadiran. Kemudian yang berikutnya adalah kerapian. Bapak ingin mengecek kerapian dari adik-adik semua. Dan Bapak lihat sudah bagus. Kemudian di sini posisi tempat duduk. Sebelum Bapak mengajar tadi, Bapak sudah atur posisi kelas supaya dalam keadaan simetris atau memenuhi unsur-unsur estetika, artinya enak dipandang. Kemudian yang terakhir, kesiapan jaringan internet. Adik-adik sebentar akan ada suatu proses namanya lembar kerja peserta didik, pretest dan post-test. Kita akan gunakan media Google Form. Sekarang sebelum datang di kelas, kita akan mengisi pretest dan post-test. Bapak ingin melihat apakah jaringan yang adik-adik sekalian miliki bagus. Oke, Bapak akan hidupkan jaringan WiFi-nya Bapak dan Anda akan menghubungkan lewat hotspot. Jadi kita akan persiapkan jaringan dulu. Kita akan uji coba jaringannya. Passwordnya adalah Reynold T, R besar, E kecil, Y kecil, N kecil, O kecil, L kecil, D kecil, T besar, T kapital. Jadi Reynold DT, Reynold terakhir D, baru T. Jadi cuman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 karakter. Bapak ulang, R besar, E kecil, Y kecil, N kecil, O kecil, L kecil, D kecil, dan T besar. Sudah bisa terhubung? Oke. Berarti semua jaringan sudah atau masih ada
HP adik-adik yang belum terkoneksi dengan jaringan internet? Sudah semua. Nah, Bapak ingin mengecek semua angkat tangannya, jaringannya sudah terkoneksi. Oke, terima kasih semua. Berarti kita sudah siap melanjutkan pembelajaran kita. Kemudian yang berikutnya adalah doa buka. Nah, sebelum kita lanjutkan pembelajaran kita pada hari ini, kita akan berdiri semua dan Bapak ingin salah satu dari sekitar 15 menit. Jadi ya, siapa yang mengerjakan di bawah 15 menit, maka nilainya akan berbeda dengan yang di atas 15 menit. Lanjut, yang akan dinilai juga adalah keterampilan dalam menyelesaikan soal. Tapi sebelum Bapak akan berikan latihan begini, akan dikasih contoh. Bapak akan kasih contoh terlebih dahulu. Kemudian lanjut, akan dinilai juga keaktifan dalam diskusi kelompok. Sementara ada presentasi. Siapa yang banyak bertanya, banyak memberikan jawaban, juga akan dapat nilai yang bagus. Yang berikut, kemampuan bekerja sama. Nah, kalau Anda walaupun Anda pintar tapi Anda hanya cuma bisa kerja sendiri, nilainya tidak terlalu bagus. Tapi kalau Anda mampu bekerja sama, mengajak teman-teman untuk saling bekerja sama menyelesaikan soal, maka Anda akan mendapatkan nilai tinggi. Yang berikut adalah keaktifan dan memberikan pertanyaan dan memberikan tanggapan terhadap materi pembelajaran. Berikutnya, kerapihan, kesopanan selama mengikuti pembelajaran. Berikut hasil dari post test. Itu ya saja yang akan dinilai. Nah, yang berikutnya kita akan melakukan pretest. Di sini silakan Anda pergi ke grup WA yang Bapak sudah buat, grup PPL kelas 2 TKP. Di sana Anda akan mengisi sekedar kemampuan. Isi sesuai dengan kemampuan. Pembelajaran kita, dan sebelum kita terus, kita akan awali juga setelah kita berdoa dengan kita akan menyanyikan lagu nasional, salah satu lagu nasional yaitu Garuda Pancasila. Dan kebetulan kita sudah punya video Garuda Pancasila dengan subtitlenya atau teksnya ada di bagian bawah. Jika Anda tidak hafal boleh baca dan kita akan menyanyi bersama-sama. Sudah siap? Siap. Oke, mari kita mulai. Kita akan menyanyi Garuda Pancasila. Tetapi karena sebentar kita akan melakukan tes menggunakan handphone, sebentar dikumpul, tapi nanti di saat pretest dan post test kita akan gunakan HP atau smartphone. Kemudian ketika Anda ada keperluan di luar kelas, harus atas izin guru, artinya Anda harus minta izin terlebih dahulu baru bisa
bisa keluar, artinya Bapak izinkan dulu baru Anda boleh keluar. Kalau Anda tidak bisa isi ini, nggak apa-apa karena ini belum dijelaskan. Anda semua membandingkan materi sebelum dijelaskan dan sesudah dijelaskan apakah ada peningkatan. Jadi kalau ada yang soal nggak bisa jawab, nggak usah khawatir, isi saja sembarang sesuai yang paling dekat Anda ketahui. Di layar hasil semuanya. Oke, Bapak akan hitung mundur dari 5 sampai 1. Ketika hitungan 1, portalnya akan ditutup. Ini yang sudah kirim 9 orang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Masih 1 lagi berarti yang kirim. Oke, berarti sudah semuanya. 14, Saskia 82, Revika 82, Revana 50, Revalina 36, Firsa 64. Nah di sini Bapak senang sekali karena materi belum dijelaskan, sudah ada siswa yang mendapatkan nilai 82. Nah bagaimana kalau sudah dijelaskan? Berarti kemungkinan besar akan dapat 100. Dan kita akan berdoa dan berusaha soal-soal yang Anda jawab tadi, soal-soal itu yang akan Bapak jelaskan. Kemudian setelah jelaskan akan kita latihan di LKPD. Kemudian ini tembus 208 perusahaan. Ratusan perusahaan swasta ini telah melapor kondisi perusahaan mereka yang pilot ke Dinas Tenaga Kerja setempat. Memasuki awal tahun 2023, tercatat ada 208 perusahaan swasta di Sidoarjo yang bangkrut dan mengajukan pilot. Perusahaan yang mengajukan pilot ini rata-rata adalah perusahaan yang sudah tidak bisa melakukan aktivitas produksi dan tidak bisa melakukan operasional perusahaan. Pengajuan pilot ratusan perusahaan ini didominasi faktor tidak seimbangnya pengeluaran produksi dengan profit keuntungan perusahaan. Oke. Setelah menyimak video ini, apa pendapat Anda tentang video yang baru saja ditayangkan? Ada yang boleh memberanikan diri secara sukarela menyampaikan gagasan apa yang kamu dapat dari berita yang baru saja Anda saksikan. Ada, boleh angkat tangan berdiri walaupun hanya 1 atau 2 kalimat. Berikan apa yang Anda dapat, informasi apa yang Anda dapat dari video. Ada? Rahmawati bisa? Kalau ada silakan berdiri. Ada? Winda? Tentang
Karena tadi dikatakan dikarenakan dia tidak lagi menghasilkan profit. Nah, profit itu bahasa Inggris. Bahasa Indonesianya adalah judul pelajaran kita tadi apa? Laba atau keuntungan. Jadi Bapak ingin melalui kelas ini Bapak ingin perjelas sinonim atau kata lain dari pilot adalah rugi atau bangkrut, atau ada dia punya bahasa lebih keren lagi adalah gulung tikar. Jadi perusahaan kalau dikatakan gulung tikar, perusahaan itu pilot atau perusahaan itu bangkrut. Nah, tadi ibu yang menggunakan itu bayi dari dinas perdagangan, dia katakan perusahaan di Sidoarjo itu dia bangkrut, pilot atau gulung tikar dikarenakan sudah tidak menghasilkan profit atau laba. Jadi itu video itu memberikan pentingnya perusahaan untuk meningkatkan laba. Nah itu, jadi melalui video tadi kita sudah bisa tahu bahwa meningkatkan laba dan meminimalkan biaya itu sangat penting supaya perusahaan tidak bangkrut. Oke, lanjut. Nah di sini Bapak akan baca karena slide di sini resolusinya sangat rendah kecil sehingga tulisannya Anda tidak baca. Di sini ada warna merah ini untung dalam kurung rugi. Kemudian ini total biaya, ini total penerimaan. Jadi untung atau rugi perusahaan itu ditentukan dua hal. Total biaya, seluruh biaya dengan seluruh penerimaan dibandingkan. Kemudian di sini ada total biaya. Biaya ada banyak, tetapi secara umum cuma terbagi dua, yaitu biaya tetap dengan biaya variabel. Nah, kita akan ikuti apa pengertian biaya tetap dengan biaya variabel. Lanjut. Terus. Lanjut. Nah, ini biaya tetap dulu. Apa pengertian biaya tetap? Lanjut. Biaya tetap, ini ada biaya tetap, ini ada biaya variabel. Kemudian biaya tetap adalah biaya yang tidak tergantung pada jumlah produksi. Sedikit banyaknya jumlah produksi, biaya tetap tidak akan mengalami perubahan. Jadi perusahaan memiliki biaya tetap tidak tergantung jumlah produksi. Misalnya perusahaan roti, dia semakin banyak roti yang dia produksi, biaya tetap. Contohnya ini, coba lanjut. Contohnya adalah gaji pimpinan, sewa tempat perusahaan, biaya penyusutan aktiva tetap. Biaya ini akan selalu dibayar, akan dikeluarkan walaupun perusahaan produksi roti sedikit atau besar, biaya ini tetap. Kemudian ada biaya variabel. Apa itu biaya variabel? Biaya yang tergantung pada jumlah produksi. Semakin besar jumlah produksi, maka semakin besar pula biaya variabel. Dan sebaliknya. Lanjut. Contohnya biaya listrik. Kalau orang produksi roti banyak, tagihan listrik membengkak. Kalau produksi roti sedikit, tagihan listrik mengecil. Baru ada lagi biaya bahan bakar. Kalau pakai gas, kita menggunakan gas. Semakin banyak roti yang dibuat, maka biaya untuk membayar gas, membeli gas semakin besar. Itu namanya biaya variabel, biaya yang tergantung dengan jumlah produksi. Yang terakhir adalah biaya bahan baku. Roti misalnya, bahan bakunya apa? Tepung, mentega, menggunakan sedikit minyak. Berarti lanjut, karena biaya total lebih besar dari penerimaan total, maka toko mengalami dua kemungkinan. Mana yang betul? Rugi atau untung? Rugi. Nah, lanjut, klik. Nah ini rugi, makanya dia cemberut, rugi. Jadi, apakah toko roti mengalami kerugian atau mengalami keuntungan? Mana yang betul? Untung atau rugi? Rugi. Oke, sekarang kita lanjut di contoh 2. Ini tadi contoh 1, sekarang contoh 2. Tadi roti enak. Toko roti enak. Sekarang toko roti gurih. Dia produksi 16 buah dan biaya tetap sama tadi 60.000. Kemudian dia punya biaya produksi sama lagi 4.000. Dia punya harga di pasar juga masih sama 9.000. Cuma bedanya kalau tadi tuh roti enak produksi 8 buah, kalau tuh roti gurih produksi 16 buah. Mari kita hitung biaya total. Biaya total sama dengan cepat-cepat biaya variabel ditambah biaya tetap.
Berarti lanjut, biaya per unit dikali jumlah unit produksi. Terus lanjut, nah, biaya per unit masih sama 4.000 yang di sini. Ini jumlah unit produksi, kalau tadi 8 sekarang sudah jadi 16. Ini tetap 60.000. Kita kalikan dulu dua ini. 4.000 dikali 16.000 itu berapa? 64.000. Ini 60.000 tetap ditulis lagi. Berarti 64.000 ditambah 60.000 sama dengan 124.000. Oke, sekarang penerimaan total. Itu harga pasar, harga jual per unit dikali jumlah unit produksi. Itu sama dengan harga jual tadi 9.000 ditambah bukan ditambah, dikali 16. 9 kali 16 itu dia berapa? 144.000. Nah, oke. Jadi penerimaan totalnya adalah 144, biaya total 124.000. Nah, kita bandingkan dua ini. Lebih apa? 124 dengan 144. Lebih kecil. Berarti lebih kecil. Tolong kita taruh di sini. Nah, karena dia lebih kecil, lanjut. Lebih kecil karena biaya total lebih kecil dari penerimaan total, maka toko mengalami Keuntungan. apa? Keuntungan. Lanjut. Berarti keuntungan, makanya dia senyum di sini. Karena biaya cuma kecil. Ada yang bisa tebak berapa untungnya satu bulan itu? Bapak nggak tahu di sini materinya, mencari untungnya berapa. Tapi bisa tebak berapa? Biayanya 124, uang masuknya 144. Berarti untungnya berapa? Berarti tinggal dikurangkan 144 dikurang 144 itu berapa? Berarti bulan itu toko mengalami untung 20.000. Oke, lanjut. Terus sekarang kita akan mengerjakan LKPD. Buat 3 kelompok. Nah, ini sudah ada 3 kelompok. Kemudian masing-masing kelompok memiliki ketua kelompok. Nah, di sini Binda, di situ Reva, di situ kelompok 1 Binda, kelompok 2 Reva, kelompok 3 Rati. Jadi masing-masing ketua kelompok mengambil satu eksemplar LKPD. Sudah ada atau satu semua? Sudah dapat semua? Oke. Kemudian lanjut terus. Masing-masing kelompok mengerjakan soal LKPD 1 melalui diskusi kelompok. Berdiskusi dan isi, gitu. Sesuai dengan contoh yang tadi, gampang kan ini? Coba. Nama, tulis ketua kelompok dan nama. Silakan. Smartphone. Biaya tetap berapa? Biaya tetap 72.000. Biaya per unit 7.000. Saling bertanya. Masukkan. Apakah tuh materi tadi? Hah? Tautan materi? Di tautan materi ini Diserahkan ke Bapak. Semua memeriksa. biaya total. Jangan ada yang salah itu. Yang lain bantu menghitung gunakan kalkulator. Karena biaya total lebih kecil dari penerimaan total, maka toko mengalami Di meja karena kita akan membuat PowerPoint. biaya total, biaya unit, biaya total 7.000. Berapa ya? Hasil yang Anda sudah kerjakan di LKPD barusan tadi, Anda akan tuangkan di PowerPoint dan sebentar salah satu ketua kelompok akan mempresentasikan hasil dari LKPD.
Sementara membuat PowerPoint untuk dipresentasikan. Ketuanya adalah Revalina Runtukahu. Pembuatan PowerPoint. Bu. Dan yang paling belakang. Oke, presentasi hasil diskusi kelompok tentang LKPD. Dan untuk kesempatan pertama diberikan kesempatan kepada kelompok 1 di bawah pimpinan ketua kelas, ketua kelompok yaitu Minda Mendang, dipersilakan. Selamat siang, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Baiklah, kami kelompok 1 akan mempresentasikan hasil Selamat siang, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami pada siang hari ini. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Winda Anggas Menang dan ini anggota saya Aprilia Lego dan Kita Kasiani. Baiklah, kita akan masuk dalam hasil diskusi kami. Setelah kita membahas hasil presentasi dan kita akan lanjutkan dengan langkah berikutnya adalah penutup, yaitu perumusan materi atau membuat kesimpulan. Jadi sejauh ini yang kita pelajari apa? Kita akan buat garis besar atau kesimpulan dan apa saja yang kita telah dapat. Dan di sini ada untung atau rugi, tergantung dari apa dan apa. Ada yang mau tahu? Biaya total, biaya penerimaan. Biaya total dan Biaya biaya penerimaan. Ini. Nah sekarang biaya total biaya itu terbagi dari apa dan apa? Biaya tetap, Biaya tetap dengan biaya variabel. Lanjut. Biaya tetap adalah di sini ada titik-titik. Biaya yang tidak tergantung pada apa? Ada yang tahu? Pada jumlah produksi. Sedikit banyaknya jumlah produksi biaya tetap apa? Titik-titik akan mengalami perubahan. Kalau biaya tetap banyak atau sedikit produksi, dia mau tetap atau mau berubah atau tidak berubah? Kalau biaya tetap, berarti ini biaya tetap tidak akan mengalami perubahan. Sebaliknya kalau biaya variabel, biaya tergantung biaya variabel, biaya yang tergantung pada jumlah unit produksi. Semakin besar jumlah unit produksi, maka semakin besar pula biaya produksi. Oke, ini contoh yang tadi Bapak sudah kasih tahu. Kemudian biaya total rumusnya adalah biaya apa? Biaya apa ini? Biaya variabel tambah biaya tetap. Ini titik-titik ini. Oke. Kalau biaya variabel itu apa kali apa? Jumlah produksi. Biaya produksi dikali jumlah produksi. Terus kalau total penerimaan adalah apa? Jumlah yang diproduksi dikali hasil harga jual di pasar. Harga jual produksi. Kemudian yang ini ilustrasi. Ini dia biaya, ini dia penerimaan. Artinya kelihatan di gambar mana yang lebih besar? Biaya atau penerimaan? Berarti biaya total lebih besar dari penerimaan. Berarti apa yang akan didapat? Rugi. Baru sebaliknya, kalau ini yang terjadi, biaya sedikit, penerimaan uang masuk banyak. Berarti biaya lebih kecil dari penerimaan, apa yang akan terjadi? Oke. Yang berikutnya adalah cost test. Bapak akan kirim linknya dan Anda akan
jawab. Oke, mudah-mudahan kali ini ada yang dapat 100. Tadi 84 yang terakhir dapat. Silakan ambil pulpen dan coret-coret gunakan HP sebagai kalkulator. Waktunya 20 menit. Lihat hasilnya. Ini 64. Rahmawati 14, Elvika 14, Saskia 82, Rewika 82, Revana 50, Revalina 36, Firsa 64, Winda 28, Elnika 64, Revalina 100, Firsa. Ini Firsa 2 kali berarti. Firsa 100, Saskia 100, Rewika 100. Kemudian Rahmawati tadi 14, ini kedua kali jadi 100. Suranti tadi 18, kedua kali jadi 100. Revana 100. Jadi secara garis besar pembelajaran kita hari ini sukses karena 90% siswa mengalami peningkatan signifikan, peningkatan yang berarti banyak yang dapat 100. Artinya pembelajaran hari ini sukses dan Anda benar-benar mengerti apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini. Artinya tujuan pembelajaran kita hari ini sudah secara umum sangat tercapai. Lalu berikut refleksi yang terakhir. Oke, sekali lagi kita akan datang kepada bagian paling terakhir, refleksi. Ini ketika selesai mengikuti pembelajaran ini, gambar nomor berapa yang sesuai dengan perasaan kalian? Jawab dengan jujur. Ini ada gambar 1, dia happy sekali, senang sekali. Gambar 2 senang. Gambar ketiga muram. Gambar keempat dia sedih. Gambar kelima bingung sekaligus sedih. Nah sekarang angkat tangan yang nomor 5. Oh, tidak ada. Angkat tangan yang nomor 4. Angkat tangan yang nomor 3. Angkat tangan yang nomor 2. Yang nomor 1. Angkat tangan. Berarti terima kasih. Berarti Anda sangat senang dan sangat mengapresiasi pelajaran kita hari ini. Dan yang terakhir untuk materi selanjutnya adalah tentang titik impas. Pertemuan kedua kita akan bahas hubungannya dengan biaya dan penerimaan. Kemudian tugas tindak lanjut nanti Bapak akan sudah ada linknya di kelompok PPL. Kemudian doa tutup. Kita akan akhiri kegiatan kita pada hari ini dengan doa tutup. Kita berdiri semua dan tadi dari untuk itu benar berikan kesempatan Bapak berikan kesempatan kepada Rahmawati Ngani untuk pimpin kita dalam doa di depan. Silakan. Teman-teman, mari kita tutup kita ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, dan untuk agama itu dengan mimpi. Mari berdoa. Doa selesai.
Oke, terima kasih Rahmawati. Semuanya silakan duduk. Pembelajaran kita hari ini sudah berakhir. Terima kasih atas atensi perhatian Anda. Dan sebelum kita akan berpisah, Bapak akan ingatkan lagi, materi hari ini tidak akan banyak gunanya jika Anda tidak menggunakan waktu atau meluangkan waktu untuk mengerjakan tugas tindak lanjut yang sudah ada di link grup. Terima kasih sekali lagi dan sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Terima kasih.